Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Karisma Nopiana dengan NIM K2319047, Holi Sotulhima Hasan dengan NIM K2319049, dan yang terakhir Lia Dwi Tianingsih dengan NIM K2319052. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistik Bose-Einstein dan penerapannya. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama ada ciri-ciri distribusi Bose-Einstein, yang kedua ada fungsi distribusi Bose-Einstein, dan yang ketiga penerapan fungsi distribusi Bose-Einstein pada gejala alam sekitarnya. Ciri-ciri distribusi Bose-Einstein. Syarat berlakunya hukum distribusi Bose-Einstein yang pertama, berlaku untuk partikel-partikel boson, yaitu semua partikel yang memiliki fungsi gelombang simetrik seperti foton, fonon, helium-4, dan lain-lain. Yang kedua, pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berperilaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpah tindih gelombang sistem-sistem menjadi hilang dan sistem menjadi terbedakan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak berlaku asas Pauli, di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang dapat menempati suatu status. Prinsip larangan Pauli ini hanya berlaku pada fermion. Yang terakhir, yang kelima, statistik kuantum, artinya hukum-hukum kuantum berlaku pada statistika tersebut. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang fungsi distribusi Bose-Einstein. Statistik Bose-Einstein merupakan statistik kuantum seperti halnya dengan statistik Fermi-Dirac. Namun, statistik Bose-Einstein tidak tunduk pada asas Pauli. Artinya tidak ada pembatasan jumlah partikel yang dapat menduduki suatu status. Dengan kata lain, suatu status dapat berisi partikel berapa saja. Partikel yang memenuhi Bose-Einstein dinamakan boson. Semua partikel yang bulat bilangan spinnya yaitu yang fungsi gelombangnya merupakan fungsi simetrik, misalnya foton, fonon, inti helium, dan lain-lain, memenuhi statistik Bose-Einstein. Untuk menentukan persamaan distribusi Bose-Einstein yaitu dengan menentukan konfigurasi yang mempunyai peluang terbesar dari distribusi boson atau most probable. Peluang terbesar dari distribusi berkaitan dengan bobot konfigurasi maksimum atau W maksimum. Dalam menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, langkah pertamanya ialah mencari bentuk umum dari W atau bobot konfigurasi, yakni jumlah cara menempati. Pertama, kita rumuskan bobot konfigurasi total W sebagai W sama dengan P WI. Dengan WI adalah jumlah cara pengaturan sistem ke status pada pita ke I, yang dituliskan sebagai WI sama dengan dalam kurung GI dikurangi 1 plus NI faktorial dibagi dengan GI dikurangi 1 faktorial NS faktorial. Berbeda dengan statistik Fermi-Dirac, statistik Bose-Einstein tidak tunduk pada asas Pauli, artinya tidak ada pembatasan jumlah partikel yang dapat menduduki suatu status. Dengan kata lain, suatu status dapat berisi partikel berapa saja. Kemudian dalam hal ini kita dapat merumuskan bobot konfigurasi total atau bentuk umum dari bobot konfigurasi sebagai WI sama dengan P fungsi distribusi Bose-Einstein ialah menentukan bobot konfigurasi maksimum. Berkaitan dengan nilai bobot konfigurasi maksimum, kita dapat menuliskan konfigurasi yang paling mungkin. I dikurangi 1 plus pertamanya yaitu dibagi dengan memaksimumkan bobot konfigurasi W, yakni dengan menggunakan metode variasi. 1 faktorial NS faktorial, yaitu dW sama dengan sigma dW per do NI, dNI sama dengan 0. Kemudian untuk memaksimumkan lebih mudah melalui ln W daripada W, sehingga d ln W sama dengan sigma do ln W per do NI dikali dNI sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan metode pengali Lagrange, kita bisa menambahkan parameter berikut untuk memperhitungkan kekekalan jumlah partikel dan kekekalan energi. Karena jumlah
sistem N sama dengan konstan, maka sigma NI sama dengan N sama dengan konstan, dan berarti sigma DNI sama dengan DN sama dengan 0. Bila energi juga konstan, maka sigma EI NI sama dengan E sama dengan konstan, dan berarti sigma EI DNI sama dengan DE sama dengan 0. Kemudian gunakan pengali ring-ring untuk memasukkan kondisi-kondisi di atas. Menjadi sigma do ln W per do NI dikali DNI ditambah alfa sigma DNI ditambah beta sigma EI DNI sama dengan 0. Kemudian sigma dalam kurung do ln W per do NI plus alfa plus beta EI kurung tutup DNI sama dengan 0, atau konfigurasi paling mungkin, most probable tadi. Karena DNI tidak sama dengan 0, maka do ln W per do NI ditambah alfa plus beta EI sama dengan 0, atau NI sama dengan seper eksponen dalam kurung min dikali dalam kurung alfa plus beta EI kurung tutup dibagi KT dikurangi 1, dengan beta sama dengan min seper KT dan alfa sama dengan E0 per KT. Sehingga dari distribusi boson dapat ditentukan fungsi distribusi Bose-Einstein sebagai berikut, yakni Fe sama dengan seper eksponen dalam kurung E min E0 per KT dikurangi 1. Oke, yang selanjutnya adalah penerapan fungsi distribusi Bose-Einstein pada gejala alam, yaitu yang pertama pada radiasi benda hitam, kemudian yang kedua kapasitas panas zat padat menurut Einstein dan dB. Statistik Bose-Einstein ini diterapkan pada assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bola dari H per 2pi. Contoh boson adalah foton, fonon, dan atom helium. Oke, yang pertama, radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor yang terbaik. Benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas foton. Gas foton ini terdapat di dinding ini dapat sebagai penyerap energi dan pemancar energi. Kemudian, kerapatan keadaan foton dalam kotak merupakan 2 kali kerapatan gelombang stasioner, yaitu G lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 D lambda. Dengan demikian, jumlah foton dengan panjang antara lambda sampai lambda plus D lambda adalah N lambda D lambda sama dengan G lambda D lambda per E pangkat E per KT dikurangi 1. Nah, karena energi satu foton adalah E sama dengan Hc per lambda, maka energi foton yang memiliki panjang gelombang antara lambda plus D lambda adalah E lambda D lambda sama dengan Hc per lambda N lambda D lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 5 dikali D lambda per E pangkat E per KT dikurangi 1. Maka jumlah fotonnya diperoleh N lambda D lambda sama dengan G lambda D lambda per E pangkat E per KT dikurangi 1. Kemudian kerapatan keadaan fotonnya yaitu G lambda D lambda sama dengan 8pi Hc per lambda pangkat 4 D lambda. Nah, yang selanjutnya adalah hukum pergeseran Wien. Ini adalah grafik spektrum radiasi benda hitam pada berbagai suhu. Tampak bahwa L lambda mula-mula naik kemudian turun setelah mencapai nilai maksimum pada panjang gelombang lambda M. Nah, berapakah lambda M?
Ini yang akan kita cari selanjutnya. Lambda M ini dapat ditentukan dengan mendiferensialkan E lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan lambda M, atau dE lambda per D lambda dalam lambda M sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan energi E lambda sama dengan 8 pi Hc per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat E per KT dikurangi 1. Dimisalkan untuk X ini lambda KT per Hc. Dengan pemisalan tersebut, maka kita dapat menulis E lambda sama dengan 8 pi Hc dalam kurung KT per Hc dipangkatkan 5 dikali 1 per X pangkat 5 dikali E pangkat E per KT dikurangi 1. Kemudian dilakukan diferensiasi terhadap lambda. Jadi diperoleh dE lambda per D lambda sama dengan dE lambda per dx dikali dx per D lambda sama dengan KT per Hc dikali dE lambda per dx. Diperoleh dalam kurung KT per Hc dikali 8 pi Hc dalam kurung KT per Hc pangkat 5 dikali dx D per dx, maksud saya dx dari 1 per X pangkat 5 dikali E pangkat E per KT dikurangi 1. Agar terpenuhi dE per D lambda sama dengan 0, maka persamaan harus memenuhi D per dx dari 1 per X pangkat 5 dikali E pangkat E per KT dikurangi 1 sama dengan 0. Jika dilakukan diferensiasi, maka secara seksama akan didapatkan hubungan berikut ini, yaitu 1 dikurangi 5 dikali E pangkat 1 per X dikurangi 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan instruksi matematika Wolfram Research, maka solusi untuk X yang memenuhi persamaan adalah 0,194197. Dengan demikian, lambda M memenuhi hubungan yaitu lambda MKT per Hc sama dengan 0,194197 atau lambda M dikali T sama dengan 0,194197 Hc per K. Kemudian dengan menggunakan nilai konstanta K yaitu 1,38 dikali 10 pangkat min 23 J per K, kemudian tetapan Planck H sama dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34 Cs, dan kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S, maka diperoleh lambda M dikali T tadi sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 MK. Nah, persamaan ini tidak lain daripada ungkapan hukum pergeseran Wien yang menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Kemudian hukum pergeseran Wien ini telah dipakai untuk memperkirakan suhu benda berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dipancarkannya. Panjang gelombang ini selanjutnya diterapkan pada hukum pergeseran Wien guna memprediksi suhu benda. Selanjutnya, penerapan yang kedua yaitu pada kapasitas panas zat padat menurut Einstein dan Debye. Dalam kristal atom-atom bervariasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Nah, kuantisasi getaran atom tersebut disebut fonon. Energi fonon dalam bilangan kuantum n adalah En sama dengan dalam kurung n plus setengah dipangkatkan H omega. Karena jumlah fonon yang tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena frekuensi fonon umumnya merupakan fungsi bilangan gelombang K, secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal yaitu U sama dengan sigma K dari H omega K per eksponen H omega K per KT dikurangi 1. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dan penyederhanaan, diperoleh kapasitas panas yaitu kalor CV sama dengan H kuadrat per KT kuadrat sigma integral GP omega dari eksponen H omega per KT dibagi eksponen H omega per KT dikurangi 1 dikuadratkan dikali omega kuadrat D omega. Selanjutnya, ini adalah perbedaan model kapasitas panas zat barat menurut Einstein dan Debye.
Menurut Einstein, untuk mencari kapasitas scalar kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi karakteristik yang sama, yaitu omega 0. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, diperoleh kapasitas total menurut Einstein yaitu CV secara singkatnya sama dengan 3NR. Kemudian model DB di sini salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Tidak ada justifikasi untuk asumsi ini. Asumsi ini digunakan semata-mata karena kemudian mendapatkan solusi. Oleh karena itu, hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon ini tidak seragam. Asumsi ini digunakan oleh DB untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti. Jadi kapasitas skalar menurut DB itu CV sama dengan 3NK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.